Selamat datang di acara kita Waktu Indonesia Memasak ya. Jadi kayak Cak Lontong ya ngomongnya, Waktu Indonesia Memasak. Nah, kita akan memulai acara kita hari ini. Ada Ibu Ira, kami datangkan jauh sekali, jauh dari sana, berbeda provinsi ya dari kita ya. Beda banget provinsinya. Nah, Ibu Ira akan mengajarkan kita satu masakan yang pasti masakannya ini enak banget pasti. Buat saya masakan tuh hanya ada dua, enak dan enak banget. Udah itu aja. Ya, Ibu Ira, apa kabar Ibu? Baik, gimana Bu Nilo di Indo? Di sini panas Bu. Sama di sini lagi panas hari ini, pengep banget. Berarti ada kesamaan kita ya. Nah, jadi Ibu Ira ini adalah seorang chef dari Australia. Wah, luar biasa ya. Kita akan belajar satu masakan bersama. Yang pasti ada Bapak di sini, Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu. Nah, sebelum kita kenal Ibu Ira lebih jauh lagi, kita mau lebih tahu mengenai Cinta Baca. Oh ya, nama saya Nilu. Saya dari Cinta Baca di Bogor, base-nya di Bogor. Nah, untuk memulai, karena tidak kenal maka tidak sayang, kita akan mulai dulu dengan ada video mengenai Cinta Baca. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum tahu apa itu Cinta Baca. Kita akan melihat sedikit video mengenai Cinta Baca. Silakan share. Oh ya, nanti gue balik aja, gue lihat dari sini. Oh, itu gitu. Ya, itu dia mengenai Cinta Baca. Untuk lebih jelasnya lagi, Bapak Ibu nanti bisa buka di www.cintabaca.org. Itu adalah website kami untuk tahu lebih lagi mengenai Cinta Baca. Oke, kita akan meminta untuk Ibu Ira mungkin bisa sedikit memberitahukan mengenai Ibu bagaimana bisa suka memasak, memang karena suka memasak kah? Dan bagaimana bisa sampai sekolah memasak, itu kan pasti ada apa itu keinginannya atau dipaksa orang tuanya, kita kan juga tidak tahu ya Bu, atau karena suka makan seperti saya. Silakan Ibu. Sebenarnya waktu awal kuliah itu juga bukan kuliah masak ya, emang kuliah bisnis. Tapi karena gue suka, terus ini ganti jurusan. Karena pada dasarnya saya itu kan doyan makannya kayak gitu. Kalau makan ini jadi penasaran, misalnya rendang itu terapa ya? Coba diicipin sendiri kayak gitu, coba-coba sendiri. Terus kayaknya kata si Mami, cocok kamu kayaknya itu boleh untuk belajar masak. Ya udah akhirnya gak langsung kuliah juga, ngambil kayak kelas pendek kan kayak gitu yang cuma 3 bulan, cuma sebulan. Terus kok kayaknya menarik. Terus gurunya juga kayak support, dorong aku itu untuk sok ikutan Ra, katanya tuh kuliah masak katanya kayak gitu. Ya udah jadinya kuliah masak. S1 juga emang hospitality. Terus lanjut lagi di sini biar lebih diasah ya skillnya kayak gitu. Jadi dia sampai sekarang 10 tahun lebih tetap di industri memasak. Oh wow, 10 tahun ya. Jadi awalnya karena suka
dan penasaran, akhirnya kecemplung beneran. Ya, ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat ibu-ibu, bapak-bapak. Tidak ada kata terlambat kalau mau ada yang mau sekolah jadi chef. Ya, mungkin nanti bisa jadi master chef berikutnya di Indonesia. Nah, Ibu Ira, kita akan memasak satu masakan yang mungkin buat beberapa orang ini berbeda ya, karena biasanya di sini kan sambel, rendang, terus soto. Nah, ini nyebutnya bagaimana Ibu? Makanan ini? Sebenarnya ini masakan itu aslinya itu dari Switzerland. Dan sebenarnya itu aslinya juga bukan pakai ayam, pakai veal. Veal itu semacam apa ya? Like bukan kerbau sih, domba muda. Jadi jadi itu dipotong, dipipihkan, habis itu digulung pakai keju sama ham kayak gitu. Nah itu sejarahnya itu sekitar tahun 1940-an. Nah itu namanya chicken cordon bleu. Cordon bleu itu sebenarnya bahasa Prancis yang berarti pita biru begitu. Tapi karena untuk mendapatkan daging domba, dan itu mungkin kan baunya belum tentu semua orang suka ya, dan itu sangat susah juga untuk didapatkan. Jadi akhirnya dish ini menu ini, makanan tersebut itu banyak dimodifikasi ya. Ya, jadi makanya namanya chicken cordon bleu. Gitu. Ya, tadi saya sempat waktu awal-awal Ibu Ira bilang sebenarnya ada beberapa bahan nanti yang bisa disesuaikan dengan apa yang ada di kulkas dan di dapur ibu-ibu dan bapak sekalian ya. Jadi tidak ada yang namanya fixed recipe. Jadi ini bisa, kalau misalnya ada tempe atau tahu mungkin bisa juga ditambahkan di dalamnya. Ibu Ira mungkin, ya boleh. Bapak Ibu boleh ternyata tempe dan tahu. Karena tempe itu sebenarnya bisa digantiin jadi proteinnya dari ayam. Oke. Karena kan kalau ayam pada dasarnya kan dada ayam itu kan biasanya saya belah ya. Tapi kan kalau tempe kan itu padat dan gede dan lebih rapuh ya. Biasanya tuh saya pernah buat sekali meskipun itu susah sebenarnya karena dia terlalu crumble rapuh banget. Jadi harus pakai tepung untuk kayak dipadetin, campur tahu juga kayak gitu, dan harus udah setengah mateng kayak gitu untuk jadi pengganti ayamnya proteinnya kayak gitu. Ya, oke. Terima kasih Bu Ira. Kita akan mau memulai acara masak kita yang akan dipandu oleh Ibu Ira ini. Kita mau lihat ibu-ibu atau bapak di sana yang lagi ada di dapur bisa sambil belajar, sambil praktek, sambil melihat. Kalau ada yang tidak lagi ikut praktek, mau menanyakan bisa di chat, bisa diketik di chat di layar Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti saya akan melihat mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang asik memasak, mungkin nanti akan saya colek-colek untuk saya wawancarai. Ya, wah banyak nih kelihatan ya. Ya, ada yang Maria dari Bogor, wah juga udah siap ya chefnya. Chef Magda. Ya, silakan Ibu Ira bisa dimulai. Perkenalkan dan lainnya. Silakan. Jadi ini saya palinnya bahan-bahannya ya. Kayak di ini bisa isi ini dada ayam yang udah saya belah, terus udah saya pipihkan, terus ini ada kejunya, ada hamnya, terus ini bahan untuk isian ayam ya. Terus kayak kalau ini tepung breadcrumb, panir, tepung roti. Ya, tepung roti atau tepung panir. Terus tepung terigu untuk balutan awal. Ini semua bahan-bahan untuk membalur ayam. Terus ada 2 telur yang udah saya kocok lepas. Terus ini bahan-bahan untuk sausnya. Ada terigu, ada mentega, ada susu. Ini ada buah pala. Terus lada hitam, lada putih. Karena saya nggak bisa ngedapatin bawang merah hari ini. Jadi saya gantiin dengan bawang bombay yang kecil. Terus kaldu ayam atau penyedap rasa ayam, terus air, garam,
Nah, itu di resepnya kan pada udah dapet ya, ada takarannya. Terus itu saya lupa, kalau air itu takarannya itu sama seperti susu. Susunya itu 200 ml, airnya itu juga 200 ml. Nah, itu semua bahan untuk saus. Begitu. Nah, ini saya mulai ya untuk motong ayamnya ya. Nah, ini kan ada ayam sebenarnya begini ya, satu utuh. Begitu. Terus saya belah setengah, tapi nggak belah sampai habis. Terus saya belah ke samping lagi, ngebuka segini. Jadinya ayamnya tuh lebih lebar. Untuk bisa di roll sama keju sama hamnya. Terus, tapi kan karena kan kondisinya dia masih sangat tebal ya, ayamnya masih sangat tebal ya, dan untuk kita ngegulung itu dan untuk dia matangnya itu akan sangat susah dan matangnya itu nggak bisa merata. Jadi ini ada apa sih palu ya buat ini ngepipihin si ayam. Tapi kalau nggak ada di rumah, pakai panci juga bisa sebenarnya. Panci kecil yang berat itu bisa sih dipakai buat gantiin atau botol kecap yang kosong atau Ulekan. ya atau apa ya Alu. rolling pin, apa pemulung buat kue, Adonan, ya. adonan buat kue kayak gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, ini akan saya pipihin ya. Oh, they live in an apartment. Nah, setelah ayamnya dipipihkan, itu semua jangan lupa untuk dibumbuin dulu dengan garam sama lada sesuai selera. Karena kita juga nggak pengen kalau ntar bagian tengah ayamnya itu nggak ada rasa sama sekali. Jadi digarmin. Terus kita pakaiin lada sesuai selera ya. Kalau saya lebih memilih untuk pakai lada hitam, tapi kalau sukanya sama lada putih, silahkan. Jadi itu sebenarnya sorry aku nggak bisa lihat itu deh. Yang aku lihat cuma muka kamu. Ada nggak bisa lihat. Oh, ada satu lagi videonya di bagian bawah itu kelihatan ayamnya. Ada. Oh. Kelihatan nggak, Bu? Enggak, saya cuma lihat muka kamu. Oh, yang video ya? Iya, saya sudah ngasih masukan di chat itu. Mestinya begini, keproses kameranya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Agak turun tadi jaringan kami. Ya, kelihatan Bu. Untuk ini ayamnya sebenarnya sebelum kita menggoreng itu bagusnya itu kita keluarkan dari kulkas dan dibiarin di suhu ruangan sekitar 15-20 menit. Karena untuk proses penggorengannya matangnya itu juga lebih merata dan lebih gampang. Karena kan ini ntar kita gulung ya, jadi sebenarnya jadinya itu lumayan tebal gitu. Nah, ini saya sediakan 2.
Nah, pas lagi kita ngebumbuin ayam dan segala macam, yang buat yang lagi motong, kalau ada yang ikut masak yang lagi motong juga, itu minyak gorengnya itu udah boleh mulai dipanasin dengan api sedang. Karena kita pengen mulai goreng itu dengan api yang suhunya sedang ya, jangan terlalu panas, jadi biar matangnya juga matang ke dalam. Nah, begitu ini selesai. Ini kalau di Indo kan saya bilangnya beli pakai ini ya, kejunya, keju cheddar ya, itu boleh dipotong tipis-tipis dan disesuaikan dengan besarnya ayam. Jadi kayak saya sih naruhnya begini ya. Ini kalau saya ngomongnya kecepatan atau yang ada yang kurang ngerti, itu boleh ditanya ya. Karena saya punya kebiasaan untuk ngomong cepat, maaf. Dan ini kalau bisa dilihat saya menyusun kejunya nggak sampai kedua sisi terakhirnya itu saya sisihkan sebagian tempat di mana nggak ada kejunya, karena itu untuk untuk menghindari kejunya itu pas kita goreng itu meluber keluar gitu. Ya, wah. Tadi ada pertanyaan Ibu Nia, ya daging ayamnya dipukul-pukul sampai tipis, benar Bu. Tapi jangan sampai bolong ya Bu Nia ya, tipis saja. Kalau bolong ntar bocor, digoreng, Bu. Nanti bocor Bu kemana-mana itu kalau digoreng kalau terlalu tipis. Nah, ini kan kalau kelihatan nggak dari sini. Ini sisi di sini, sisi di sebelah luar saya. Itu jarak ayamnya nggak ada keju sama hamnya itu lebih gede. Sedangkan sisi bagian dalam itu yang akan saya gulung di bagian dalam itu lebih sedikit. Jadi saya ngegulungnya, saya udah pakai cling wrap atau plastik wrap untuk membantu. Bisa juga pakai tangan. Sebisa mungkin, seketat mungkin ya, karena akhirnya itu akan lebih bagus. Oke. Jadi harus seketat mungkin. Iya. Keju saya keluar. Tidak apa-apa Bu. Nah, setelah digulung, itu boleh diketatkan lagi dengan si cling wrap, dengan bantuan cling wrap. Oh, jadi diketatkan lagi. Iya. Kalau saya ini kan dari dadahnya itu ada yang kepotong ya. Jadi kelihatannya ini ya, ada belahannya itu ntar pas penggorengan dia akan ini ngeluber. Nah, kalau begitu, itu bisa sih dibantu dengan stick deh. Ada ini. Ini buka. Jadi kalau misalnya ada kayak ginian, itu bisa dibantu dengan tusuk gigi. Atau oke. Dijahit jadinya ya. Iya, dijahit untuk sementara. Tapi ntar habis digoreng jangan lupa dicopotin ya. Soalnya tusuk gigi goreng jadinya. Iya Ibu-ibu ya, jangan lupa habis dijahit diambil lagi, jangan dimakan.
tusuknya. Meskipun garing sih sebenarnya, lebih tepatnya kasar. Nah ini idealnya setelah kita gulung, kita itu biarin di kulkas itu sebenarnya idealnya sekitar 15 sampai setengah jam, 15 menit sampai 30 menit. Itu untuk membantu protein dari si ayam yang tadi udah kita pukul segala macam untuk apa ya, relax supaya di saat kita goreng ayamnya tuh nggak keras jadinya gitu. Nah ini yang saya gulung yang di plastik ini yang udah saya siapkan tadi jam 4-an. Oke. Ini ada satu lagi. Prosesnya sama seperti Oh, daging yang sudah digulung tadi dibiarkan selama 15 sampai 30 menit. ya, Ibu Nia. Iya, itu untuk apa ya? Proses supaya di mana kan kita mukul si ayamnya kan kayak gitu supaya dia lebih lembut dan lebih tipis kan. Tapi proteinnya tuh jadi kayak protein itu seperti menegang kayak gitu karena kayak kita seperti protein dalam roti kalau kita ulen kan dia semakin kalis ya. Nah, ayam juga kayak gitu, kalau kita pukul terus dia akan kayak jadi kaku. Nah, dalam proses kita kayak nyantain ayamnya selama kita ngebiarin sekitar 15 sampai 30 menit itu, protein dari si ayam itu jadi kembali nyantai. Jadi kalau kita goreng kayak dia nggak kaget kayak gitu. Oke, Bu. Iya, tadi pertanyaan dari Ibu Nia karena kurang terdengar jelas suaranya kata Ibu Nia. Jadi ya, Bu Nia disimpan 15 sampai 30 menit. Jangan lupa malah ketinggalan sampai 2 hari, jangan ya Ibu Nia ya. Jadi jangan sampai berhari-hari disimpan. Ini disimpannya di kulkas atau di suhu ruang? Sebenarnya sih kalau emang cuaca pada hari itu, kalau di Indo kan panas banget ya. Lebih bagus sih setengah jam mungkin ya. Jadi 15 menit dikulkasin, habis itu 15 menit dikeluarin sebelum digoreng. Oke, jadi 15 menit di kulkas, 15 menit di luar. Ya, benar. Oke. Nah ini kan punya saya, ini udah dari tadi ya, udah saya ingin. Saya udah mulai panasin minyak juga dari tadi itu minyak saya itu di api sedang ya. Terus ini kita mau membalur si ayam. Bisa dikepoin Bu Lia sama untuk membalur ayam saya pakai terigu biasa, protein rendah aja, terus ada telur yang udah saya kocok lepas, sama tepung panir. Nah, saya itu lebih suka kalau untuk si bahan awal baluran ayam itu tepungnya juga saya garam sama ladain. Jadi biar bagian luarnya tuh enggak apa ya, karena kan
kita kalau makan gorengan tuh terasa baluran tepung panirnya tuh kok kayak hambar ya, nggak ada rasanya kayak gitu. Nah kita itu kayak pengen semua sisi dari ayam ini tuh gurih dan ada rasanya. Nah saya pakein tadi garam sesuai selera, terus sedikit lada hitam sama merica putih. Oke. Iya, jadi di sini saya lihat Ibu Rani juga memasak dan ada Ibu Ria. Ibu Ria juga sambil praktek ya, Ibu Ria ya. Bagaimana Ibu Ria? Apakah ada kesulitan? Kesulitan buat saya sendiri. Kesulitan buat Ibu Karena sendiri. tuh ayamnya itu hancur, nggak tahu kenapa. Nggak apa-apa Bu, ya saya juga hancur sebenarnya, ada lubangnya, ada sobekannya. Ada lubang-lubang gitu loh. Saya nggak bisa utuh seperti Ira kan utuh tuh ayamnya. Kalau saya hancur. Oh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Bu, katanya Ibu Ira. Saya juga dijahit kok. Dijahit. Iya, semangat ya Ibu Ria ya. Bagaimana dengan Ibu Maria di Bogor? Ada Ibu Maria di Bogor, saya lihat Ibu Maria dengan asistennya Ibu Magda. Ya, kami sampai saat ini berhasil ya. Oke, berhasil. Sesuai instruksi. Ya, betul. Bagus, mantep ya. Karena kami latihan dulu kemarin. Wah, luar biasa sudah latihan dulu ya. Practice makes perfect. Bagaimana dengan Ibu Rani? Oh, itu kok juga sedang memasak yang sama? Ya, aman. Kita lebih pelan karena bikinnya harus buat satu rumah. Jadi lebih banyak. Iya. Pelan-pelan. Oke, Bu, pelan-pelan, aman terkendali rupanya di dapur di sana. Siapa lagi nih yang saya lihat sedang latihan membuat ayam gulung? Ini tadi yang ayam udah kita gulung, terus dibalurin aja pakai tepung, tapi jangan terlalu tebal ya. Terus kalau kayak ini kan mungkin agak kebuka, boleh ditepungin dikit biar lengket, jadi perekat juga. Oke. Gini, tipis aja. Oh, tipis-tipis ya, jadi dibalur tepung tipis-tipis. Bila ada yang agak terbuka, ibu-ibu boleh dikasih tepung sebagai lemnya. Atau air dikit kalau emang tepungnya nggak bisa nempel. Oke, airnya juga. Ya, saya juga, kalau saya tidak salah lihat di sini ada Ibu Iren. Ibu Iren Setiawan Tarihoran juga sedang mencoba. Bagaimana Bu? Aman Bu di sana Bu? Aman Bu. Oke, aman terkendali di sana. Kalau ada tepung yang berlebihan, boleh kita ini ya, boleh kita tepuk-tepuk dikit biar tepungnya lepas ya. Terus dibalurin ke telur. Tepung, kemudian telur. Sorry, tadi tepungnya dikasih garam ya, Ira? Iya. Dikasih garam Saya kasih sama... garam, Bu Ria. Saya kasih garam sama lada. Oh, sama lada, oke. Iya. Nanti saya balurin ke tepung panir. Oke, kemudian ke tepung panirnya.
Oke, jadi habis dari tepung yang biasa, telur, Iya. tepung panir, telur lagi. Ya, Enggak, Bu. ini kan saya tadi ada 2 dada ayam. Oh, ini yang keduanya. Oh, oke. Dua. Iya. Bu Lilis dari Aceh memberikan komentar, saya jadi lapar. Iya, Bu. Memang, Bu. Saya juga lapar, Bu. Coba Kita harus bertahan. Kirim ya, Bu. Nanti Ibu makan secara virtual ya, Ibu Lilis. Ya, saya juga lapar, Bu. Mau bagaimana ya, Bu? Ya, tadi saya yang mengajak ngomong Ibu Iren ternyata adalah kakaknya Mr. Samuel. Wah, ternyata. Benar. Baik, Ibu. Saya temannya Mr. Samuel. Oke, sudah pakai tepung panir, sudah cantik ayamnya. Saya lapar beneran. Bentar ya, saya akan kembali. Oke, Ibu Ria, apakah aman Ibu Ria di dapurnya? Perlu bantuan Pak Pardo mungkin? Bagaimana dengan yang di Bogor, Ibu Maria dan Ibu Magda? Oke, Ibu Magda. jempol. Oke. Oke, aman semuanya. Nanti saya makan. Ya, ibu-ibu jangan lupa dibersihkan ya dapurnya ya, ibu-ibu ya. Jangan lupa before dan after selalu kembali celing dapurnya. Ya, Ibu Ria kelihatan sedang sulit sekali. Semangat, Bu Ria. Aku mending disuruh bikin risol deh, Nilu. Ya, Ibu Ria ini adalah juara dalam hal risol. Oh, Nggak apa-apa, Bu. Kelas risol, ntar menyusul. Wah, Ibu Ria ini, Ibu Ira adalah ahlinya membuat risol se-Bogor. Waduh, Boleh, Bu. Jadi, Ibu Ira nanti boleh tukeran resep dengan Ibu Ria? Atau dibawa sekalian Ibu Rianya ke sana, boleh? Asal izin Pak Pardo. Ya, ini sudah akan mulai proses penggorengan, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Jadi, untuk kalau aku sih suka pakai ini ya, tusuk gigi, ngepres seberapa panas minyaknya. Oh iya, tusuk gigi ya Ibu-ibu, jangan tangannya, jangan jarinya ya Ibu-ibu, tusuk giginya saja. Kelihatannya kalau kayak udah mulai agak berbuih, kelihatan nggak? Oh iya, iya ya, ada bubble-bubble-nya. Ya. Nah, itu udah boleh digoreng. Inilah. Terus pas kita menggoreng, sisi yang di mana lipatan tadi itu di bagian bawah ya. Jadi dia lebih, karena ayamnya kan berat, jadi lebih terapa sih, kesiup kayak gitu. Apa ya, aku bingung Indonya. Biar tempat yang tempelannya itu kayak kesiup kayak gitu. Apa ya, biar sisi lipatan bagian belah daging ayamnya tuh lebih nempel. Karena bahan beratnya ayam ketimpa kan ke bawah kan kayak gitu. Jadi dia nempel banget. Gencet. Iya, kegencet. Aduh, maaf. Kegencet. Ya. Ya. This is the moment. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Cira, itu tadi telurnya butuh berapa? 2. Oke. Kalau aku masak, karena kayak gua kan masak cuma 2 kan, itu sebenarnya masih ada lebih sih. Jadi kayak, I think kalau whole house 2. Terus begitu ayamnya udah dimasukkan, itu apinya diturunin ke api sedang. Oke. Jadi apinya diturunkan. Ya, sekitar aku kecilin segini doang. Oke, supaya nggak gosong. Iya, dan matangnya itu merata.
Oke, supaya matang sampai dalam-dalamnya ya ibu-ibu. Jadi nggak hanya luarnya tapi dalamnya juga matang. Jadi yang makan nanti enak. Saya maksudnya. Itu nggak perlu ditutup ya, Bu? Karena dia nggak akan nyiprat. Oh, nggak nyiprat ini Budian, nggak kayak lele. Kalau lele nyiprat. Jangan lupa dibalik. Ya, enak sekali ini ya. Saya hanya melihatnya saja. Sudah sangat lapar. Ibu Ria sudah sampai tahap menggoreng? Belum. Ibu Maria sudah dalam tahap menggoreng. Kemudian siapa? Oke, Bisa mengikuti sudah. kami di sini. Ih, hebat. Ibu Ria ya lagi potong-potong tuh kelihatan tuh ya, Bu ya. Apa Bu yang dipotong, Bu? Hati-hati, Lagi Bu. numbuk ya, numbuk ayam. Lagi bedah. Ayamnya juga berbeda. Ya, enaknya mengenai makanan itu adalah walaupun agak gosong nantinya masih bisa dimakan ya ibu-ibu bapak. Sama kayak roti ya, walaupun bantet juga masih enak untuk dimakan. Itu adalah falsafah hidup saya. Ya. Jangan menyia-nyiakan makanan. Roti bantet saya makan. Jadinya brownies kalau bantet. Ini kan kita sembari nunggu ini ya. Kita buat bumbunya ya. Oh, suaranya nggak kedengaran Ibu Ira. Kan kita lagi goreng ayam. Terus sembari kita nunggu ayamnya matang, kita nyediain sausnya. Nah, Oh, oke. biasanya kan saya minta buah bawang merah. Tapi karena saya di sini hanya dapat bawang merah, jadi saya pakai bawang bombay. Oh, oke. Karena tidak ada bawang merah, Ibu Ira di sini memakai bawang bombay. Oke. Mungkin harus dibawa dari Brebes, Bu Ira, nanti. Bawang merahnya. Bawang merah mau Kami bawang kirim. merah. Kami kirim dari Brebes nanti. Boleh. Ya, sudah akan mulai membuat sausnya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Tuh, hati-hati ayamnya jangan sampai gosong ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggak apa-apa, kalau gosong kirim saja ke Cinta Baca Bogor. Nanti jadi ayam nugget buat saya. Bawangnya saya potong kecil-kecil ya. Oke, bawangnya dipotong kecil-kecil. Profesional sekali ya cara memotongnya. Wah, luar biasa ini. Jangan menangis ya Ibu Ira. Iya, sedih soalnya ada bawang merah. Iya, saya juga sedih saya melihatnya ini. Sampai sini aromanya. Anda bisa dikirim ya, Bu. Ya. Ini ada mentega 50 gram. Mentega. Sama tepung 50 gram. Mentega dan tepung. Oke, 50 gram. Jadi kegunaannya si mentega sama tepung ini itu 1:1 kan takarannya. Itu sebenarnya kita manggilnya roux. Itu berguna sebagai pengental saus. Oke. Pengaroma. Oke, 1:1 ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak untuk mengentalkan dan memberikan aroma.
masukkan butter. Oke, dimasukkan. Dan bawang. Oke, kemudian bawangnya masuk, bawang merah atau bawang bombay. Ya, bawang putihnya tidak usah ya ibu-ibu, nunggu di rumah. Bawang putih, berantem nanti. Kita jangan pakai api besar ya, karena kita nggak pengen bawangnya berwarna coklat. Kita Oke. pengen aroma bawang ya. Oke, apinya jangan besar-besar ibu-ibu, nanti jadi karamel itu. Ya. Jadi apinya biasa saja, sedang-sedang menuju kecil. Ya, ibu-ibu sambil membuat sausnya jangan lupa ayamnya dibolak-balik supaya nggak gosong setengah. Ya, sayang loh ibu-ibu ya, udah capek-capek digulung, gosong setengah. Nah, itu. Ini kan kelihatannya menteganya tuh udah mulai berbuih. Ya. Masukkan tepung. Setelah berbuih, masukkan tepung. Ya. Oke. Dan kita akan masak sampai tepungnya berwarna keemasan. Oke, dimasak sampai tepungnya berwarna keemasan, ibu-ibu dan bapak sekalian. Berwarna keemasan, bukan berubah menjadi emas, tapi berwarna keemasan ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Nanti dijual jadi emas. Wah, ini enak sekali nih Bu Ira. Coba rumah kita dekat Bu Ira. Saya sekarang ke sana saat ini juga. Kok sini Bu? Ini pas jam snack sore ini. Ini ya, kayak saya ayamnya kan ini agak kurang bagus ya lipatannya. Jadi dia kebuka saat digoreng. Oh, ada pertanyaan kalau ayamnya itu apakah bisa dikukus? Karena suaminya Ibu Nia tidak makan yang digoreng-goreng, nggak makan gorengan suaminya Ibu Nia ini. Boleh dimasukkan ke oven, Bu? Boleh di oven, Bu Nia, dipanggang. Boleh dipanggang. Boleh dipanggang. Kalau dikukus, Kalau dipanggang dengan suhu berapa dan berapa lama? Kalau dikukus nggak bisa ya, Ibu Ira? Bisa sih, cuman kalau dikukus, kalau pakai baluran tepung panir kan jadi kayak apa ya, kayak blend kayak gitu. Oke. Iya. Bu Nia, tadi Ibu Ira bilang kalau dikukus sebenarnya bisa, cuma karena pakai tepung panir, jadi produk piye gitu Bu ya. Enakan itu memang masuk di oven atau digoreng Bu Nia. Kalau nggak bisa makan gorengan ya di oven, jadi makan ovenan. Bu Nia ya, Bu Nia. Nanti Ibu Ira akan memberikan berapa sih suhunya waktu memanggangnya. Bu Sukatni, bagaimana? Aman, Bu? Siap membuat untuk bapaknya, bapaknya anak-anak. Ini kelihatannya, Bu, Pak, kalau Ya. tepungnya tuh mulai berwarna coklat ya, udah mulai makin menguning. Oke. Harus diaduk terus ya, karena itu dia gampang gampang gosong di bagian bawah. Oke, harus diaduk terus. Karena jadi tangan kiri ngaduk sausnya itu, tangan kanan bolak-balik si ayamnya. Ya, multi
multi talenta memang. Ya, kita lihat ibu-ibu yang lain juga sudah mulai membuat sausnya, ya Ibu Maria yang di Bogor sudah terlihat sausnya. Wah, asistennya Ibu Maria Bogor ini luar biasa loh. Wih, wajahnya itu loh. lebih keren sekali lebih di sini, Kak, di lebih Bogor. lebih bagus daripada lebih besar dari wajahnya Ibu Dan Ira. ayam kita juga sudah matang. Oh, ayamnya sudah matang juga karena Ayam size-nya sudah lebih matang. kecil ya. Ya, di sini tebal banget, satu dada ayam itu bisa 1 kiloan. Iya, kita tukeran ya Ibu Ira ya. Ibu Ira nggak punya bawang merah, kita ayamnya kecil, kita tukeran aja Bu. Mau saya Bu. Oh, Ibu Juli baru belajar kata panggang. Iya Bu, itu panggang. Oven itu dipanggang Bu. Beda dengan grill. Panggang. Karena saya nggak punya kepala pula. Pala. Iya Bu. Pala bubuk. Nggak apa-apa Bu. Di sini juga biasanya pakai gelondongan gitu Bu. No problem Bu. Saya Diparut. Ya, jadi pala, biji pala ya Ibu-ibu, bukan pala, bukan head. Tapi biji palanya boleh diserut kalau yang diparut, kalau yang belinya gelondongan di pasar atau di tukang sayur. Kalau belinya yang sudah dalam bentuk bubuk itu lebih bagus lagi. Jadi nggak perlu capek-capek. Tapi saya nggak suka terlalu banyak karena itu kayak bikin mulut sama lidah saya itu seperti kayak berasanya merem kayak gitu. Oke. Saya hanya mau sedikit aja. Apa ya, biar aromanya lebih dalam gitu. Oke. Jadi untuk memberi aroma tidak usah terlalu banyak, biar terasa saja. Iya Ibu Mada yang di Bogor, pala bukan mentega. Sudah dimasukkan tadi palanya. Saya lihat kok mentega dimasukin, mau bikin telur dadar jangan-jangan. Ini kelihatannya Bu, apa kalau coklat ya? Ya, mati coklat. Akan memberikan warna yang sedikit lebih dalam lagi supaya yang juga lebih bagus. Karena kan itu sama air. Ya. Kalau warna dari tepungnya kurang dalam, kalau masih terlalu putih, itu selain akan memberikan bau mentah, juga sausnya tuh akan terasa lebih datar rasanya. Oke. Jadi lebih kental, lebih beraroma. Nasi flavor. Iya, lebih terasa. Lebih ada rasanya, Bu. Itu lebih ada rasanya karena ibu-ibu tadi Ibu Ira bilang karena ada nanti susu, air, kalau tepungnya masih putih-putih nanti terasa masih mentah rasanya, ada rasa-rasa mentah. Jadi harus dipastikan ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa tepungnya tadi itu, adonan tepungnya itu benar-benar matang. Iya. Nah, ini susu masuk? Susu udah boleh masuk, susu dan air boleh masuk barengan. Oke, susu dan air masuknya berbarengan, jangan dipisahkan ya, Bapak Ibu. Saya pisahnya karena pisah gelas, tapi masuknya bareng. Waduh, bagaimana ibu-ibu yang lain? Sukses? Sukses ya. Ya Ibu Ria, tadi saya lihat Ibu muter-muter Bu, nggak apa-apa ya Ibu ya, baik-baik ya Ibu di sana. Mungkin akan terasa kayak ada gumpalannya, boleh pakai apa sih namanya? Ngocok telur. Ngocok telur. Iya. Iya, kalau masih terasa ada gumpalan, ibu-ibu tadi Ibu Ira bilang bisa pakai pengocok telur itu. Apa itu ya namanya? Ada itu bahasanya itu. Saya Google dulu namanya itu. Twist nih Lu, twist. Apa Twist. kuis?
Twist. Twist. Kalau Oh, untuk twist. air berapa ya takarannya? 250. 250 ml. Oh. Oh, air putihnya 250 ya? Waduh, Ibu Mahda lagi masak. Tadi, Ikut masak di sini Bu Mahda. tadi kalau nggak salah Ibu Ira bilang air dan susunya 200. Sama 250 ya Ibu Ira ya? Oh 200, saya salah, saya tambah 50 tadi, maaf Ibu-ibu, maaf punten. 200 ya. Jadi sedikit lebih aja sausnya. Terus tadi saya ada masukin ada hitam sama ada putih. Terus Oke. atau penyedap rasa Oke, dikasih penyedap. 5 gram. Oke. Masako toreko sekitar 5 gram, sekitar 1 sendok teh. Oke. Sekitar sendus. Oke, tadi dikasih bumbu sudah lada, terus masako atau roiko sekitar 1 sendok teh Ibu-ibu, bukan 1 sendok makan. 1,5 Bu, maaf. Oh 1,5. Saya bisa nimbang. Nggak apa-apa Bu, saya juga nggak suka timbangan sebenarnya. Atau kalau nggak suka asin mungkin bisa dikurangi gitu ya Ibu Ira ya. Nah ini juga saya nggak masukin garam dulu. Ada orang yang lebih suka lebih asin, ada orang yang suka lebih sedikit minimal gitu. Ya, jadi garamnya nanti dulu ya Ibu-ibu, dimasukkan seikhlasnya ya Ibu-ibu. Iya. Ya, tergantung gimana kesukaan di keluarganya. Kalau sukanya asin, ya jangan terlalu asin Ibu-ibu. Ingat, tekanan darah tinggi ya Bapak Ibu sekalian. Iya, kita harus jaga kesehatan musim pandemi begini Bapak Ibu. Oke, udah mulai kental itu. Ini kita cuma bisa bagian ini. Bisa jadi bukan Oke, bisa jadi bahan dasar untuk saus jamur. Nah, kayak saya, tadi saya udah goreng jamur. Jamur kancing. Oke, jadi jamur kancing digoreng sampai kecoklatan, boleh dicampur ya Ibu-ibu kalau punya jamur kancing. Bukan kancing, jamur kancing. Terus untuk kalau pengen lebih gurih atau wanginya lebih enak, ini ada yang namanya daun rosemary. Ini saya keringin sendiri. Oke, daun rosemary. Iya, boleh dimasukkan, atau kalau yang di rumah punya oregano, sebenarnya boleh dimasukkan sedikit ke bumbunya, ke sausnya. Oke, kalau punya oregano di rumah boleh sedikit ditambahkan, atau punya rosemary juga boleh dikeringkan. Rosemary yang dikeringkan itu bisa ditambahkan ya Ibu, buat oregano. Ada itu Ibu-ibu di supermarket ya. Ada itu tersedia di Indomaret dan Alfamart sekitar rumah Anda. Ini saya masukkan. Oke. Ini kelihatannya sausnya udah kental. Ini udah. Tapi waktu di saat kita nunggu ayam kita matang, sausnya terus kita tutupin karena ini ada bisa dia dingin. Kalau kita nggak tutupin, dia akan ada satu lapisan kering. Seperti sebagai atasnya itu akan kering, sehingga di saat kita makan itu mungkin ada benjolan yang apa ya, rasa di mulut itu jadi kurang enak karena jadinya seperti nggak smooth gitu, apa ya, nggak halus rasanya. Oke, jadi sausnya ditutup. Oh. Kalau pakai tutupnya pancinya? Boleh, tapi boleh. Ini plastik wrap yang tahan panas. Langsung menyentuh ke sausnya.
Oh, oke, itu ibu-ibu ada tips khusus. Cling wrap. Di sini namanya cling wrap. Ya, Ditaruh. Jadi Bu, Kak, Ya. Oke. ini boleh disisihkan sembari kita menunggu ayamnya matang. Oke, jadi itu udah dimatiin ya Ibu Ira ya kompornya ya untuk sausnya ya. Udah Bu, udah. Oh ya, jangan panas-panas ibu-ibu. Plastiknya meleleh nanti ibu-ibu. Tangannya juga. Kalau nggak punya plastik itu bagaimana Ibu Ira? Pakai ini. Plastik biasa, Kertas minyak. kertas minyak, bisa kertas roti ya ibu-ibu, bapak-bapak, kertas roti. Kertas roti. Oh, ada pertanyaan kenapa harus ditutup sausnya tadi? Mungkin kurang jelas Ibu Ira kenapa harus ditutup tadi sausnya? Jadi itu kan ini ada bahan dasarnya, ada pakai tepung. Ah. Jadi kalau ini kan tepung terigu, jadi akan punya persentase yang sangat tinggi untuk mempunyai lapisan kering di atas. Oh, oke. Supaya menghindari lapisan kering di atasnya Ibu Julia, karena bahan dasarnya adalah tepung. Ya, kalau pakai aci atau pakai tepung maizena, ini kalau lapisan kering. Tapi kalau pakai tepung terigu biasa dan ada kadar mentega segala macam itu dia akan sangat kering, akan ada lapisan keras di atas ujungnya. Oke, nanti ada lapis. Kalau pakai maizena tidak perlu pakai plastik. Kalau itu diganti maizena bisa Bu? Bisa, cuma dia aromanya beda. Karena ya maizena kan kita nggak bisa masak tepungnya dari awal. Kalau kita masak maizena atau aci dari awal, yang ada langsung menggumpal. Oke. Menggumpal kayak fly ya? Iya, ini jadi kayak kita memasak tepungnya itu sampai mempunyai aroma kacang-kacangan yang ada di toaster atau aroma yang banget. Oke. Dari Oke, karena bahan dasarnya adalah terigu. Iya, kalau pakai maizena ibu-ibu itu jadi yafla, jadinya kue sus nanti. Kental. Apalagi di open. Bukan di oven, tapi di open. Iya, siapa tadi ada yang? Ibu Irene nih mau bertanya. Oh iya, Ibu Iren ada pertanyaan? Iya, untuk sausnya nih Bu Ira. Iya. Gimana kekentalannya gimana sampai kekentalannya sampai gimana? Kekentalannya sendok dicelup, bisa nutupin. Oh. Iya. Oh, oke. Pakai sendok Ibu Iren dicelup, terus dia bisa nutupin. Iya, tapi kalau kan tergantung selera juga. Ada orang yang mau suka lebih kental lagi, silahkan Bu. Oke, baiklah. Ya, terima kasih Ibu Iren, semoga sukses. Nanti dimasakin ya, Mr. Samuel. Waktu pulang kampung. Nah, kan pemanisnya dan gitu, jadi kita pakai tomat. Iya, hiasannya ya. Tomat, selada, tomat, selada, timun, ada mentimun. Ya, dipotongnya seikhlasnya ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sesuai selera, mau tebal, mau tipis, mau dibentuk bunga, mau dibentuk mobil-mobilan, terserah ya bapak ibu sekalian. Penting bisa dimakan kalau saya sih. Waduh, itu ayam jumbo itu ya bapak ibu, besar sekali itu ayamnya. Beda memang ya kalau di tempat kami. Oh, sudah dicuci? Iya Bu, sudah, itu pasti, saya percaya Bu. Yang di Bogor saya nggak percaya.
Kalau ibu saya percaya. Kira ayamnya digoreng kira-kira berapa lama ya? Ada estimate nggak? Kan sih hari soalnya kan tergantung tebalnya ayam juga sama gedenya kan itu. Lalu berapa lama? Tapi setengah jam 30 menit. dan kelihatan kayak kerasnya tuh. Punya aku bentar lagi sih. Itu berapa lama? Around 20 minutes. Wow, lama juga. 20 menit. Oke, iya, oke. Oke, jadi tergantung ketebalan ayamnya ya, Bapak Ibu, dan kebesarannya. Karena pada saya kecil ya, jadi saya nggak potong terlalu banyak. Seladanya kecil ya Bu, beda sama di Bogor, gede banget. Saya bingung, itu selada atau bunga teratai? Kalau teman saya, timnya kayak ini sih potong dadu. Oke, timunnya dipotong dadu. Ya, ibu-ibu bisa dimulai garnishnya, mempercantik piringnya supaya bahagia yang makan. Jadi makanan dilihat visualnya enak, wah ternyata rasanya lebih enak lagi, luar biasa loh nanti ibu-ibu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ada bapak-bapak soalnya. Ya, Cita sudah dicatat Cita. Jangan senyum-senyum aja, dicatat loh Cita. Kamu ini nanti kalau saya ke Palembang, saya mau minta dimasakin ini. Saya nggak mau pempek. Saya bosan pempek. Saya mau chicken ini, yang susah disebutnya ini. Bu Ira. Iya, dengan Ibu siapa ini? Bu Irene. Oh, oke. Dengan Ibu Iren. Saya ini baru keluarin ayamnya dari kulkas, baru mau menggoreng. Bisa diulang lagi cara ininya, cara membalur tepungnya? Cara membalur tepungnya. Oh, jadi kalau membalurnya tepung terigu besar dulu Bu, tapi tuh tadi saya ini yang saya pakai garam sama merica biar ada rasanya. Oke. Tapi itu tipis saja Bu, tipis saja. Habis itu dibalurin ke telur yang dari kotak-kotak. Terakhir itu tepung panir. Oh gitu, berarti tepung dulu. Tepung biasa dulu, tipis-tipis, kemudian telur, kemudian tepung panir, Ibu Iren. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu, jangan dibalik ya Bu ya. Ambiar nanti. Ya, ayamnya Ibu Ira udah selesai. Saya siap datang. Ya, itu adalah tomat cherry ya, ibu-ibu. Kalau ada tomat biasa juga nggak apa-apa. Waduh. Oke, wah enak itu ya.
apakah sudah selesai gorengnya juga? Iya. Tadi ada yang menanyakan lewat WA, ada yang dari Papua, rupanya Ibu Ira menonton dari Papua karena sinyalnya agak kurang, jadi agak putus-putus videonya. Oke, Pak Roni, nanti rekamannya kami kirim langsung ke Papua, Pak Roni. Ya, sekaligus ini ya resepnya bisa dibuat nanti di Papua, tapi yang jadinya tidak kami kirim ya, Pak Roni. Jangan khawatir. Bisa nanti dibuat. Ya, saya mau lihat-lihat dulu nih siapa yang sudah jadi. Oh, Ibu Rani sepertinya masih sibuk karena membuatnya banyak. Kalau ayamnya sudah digoreng, itu juga jangan langsung dipotong. Oh, oke. Jadi biarin sekitar 15-10 menit. Karena daging itu punya meat juice. Jadi kayak daging itu kan pasti punya kandungan air tersendiri, jusnya. Kalau dia masih panas dan kita langsung potong, jusnya itu nggak punya waktu untuk menyebar kembali secara rata ke dagingnya. Yang ada kita potong, kita akan melihat banyak air yang keluar. Itu karena itu dia seperti kayak tadi proteinnya perlu rileks, ini juga airnya itu perlu waktu untuk menyebar kembali ke berbagai posisi dari dagingnya. Oke. Ya, jadi kalau habis digoreng jangan langsung dipotong ibu-ibu karena satu selain panas ya, panas loh ibu-ibu. Yang kedua karena nanti ada cairan ayamnya itu biarkan dia rileks, biar dia menyebar ke kanan, ke kiri, atas, bawah, depan, belakang supaya lebih moist nanti ya, lebih enak gitu. Pokoknya diistirahatin ya ibu-ibu 5-10 menit. Ya, ada yang sudah mulai beres-beres dapurnya. Wah, luar biasa loh ibu-ibu. Ya, aduh ini gambar ayamnya ini loh. Kenapa jauh sekali rumah Ibu Ira yang dari saya? Enak sekali itu. Ada yang mau bertanya? Siapa sedihmu juga? Ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Asal jangan minta ayamnya ya ibu-ibu. Saya tidak bisa membantu dalam hal itu. Tidak ada yang mau bertanya? Berarti ini saya mau tanya. Oh iya, Ibu Dian. Ibu Ira, ketika misalnya ini kan kita pakainya ayam. Kalau misalnya ayam dan jenis daging ayam dan daging sapi kan jenisnya berbeda. Iya. Apakah perlakuannya sama? Boleh atau daging ditemenin, sapinya harus lebih tipis atau ada ukuran tertentu supaya ketika menggorengnya tidak dengan cara yang mungkin berbeda kali ya dengan ayam ya? Atau sama saja? Kalau daging sapi, pas kita beli kan kita, maaf ya, kita boleh minta orangnya sekalian potongin buat kita yang tipis kan. Jadi dari tukang dagingnya tuh kita sekalian minta dagingnya dipotong tipis kalau di sini kayak gitu. Atau kayak kalau di Indo mungkin daging khas dalam. Daging khas dalam itu kan lebih lembut. Nah, tapi kan khas dalam itu banyak kan bentuknya silinder dan lebih panjang. Jadi mungkin dipotong panjangnya sekitar 15 cm. Terus baru kayak gimana ya, bentar ya. Jadinya seperti ini. Contohnya nih mungkin khas dalam kita ya, 15 cm. Jadi mungkin kita potongnya begini jadinya. Secara ngikutin bentuk dagingnya. Waduh, potnya.
Budian, potongnya tipis Budian. Dipotong sesuai bentuknya kayak gitu. Oh. Jadi karena kan pada dasarnya juga dagingnya bulat kan kayak gitu. Jadi kayak kita potong bulat juga kayak gitu. Jadi ntar pas ngegulung juga lebih gampang. Dan karena kan dagingnya sangat empuk ya, mungkin ketebalan dagingnya tuh sebisa mungkin jangan kita pukul lagi. Jadi mungkin potongnya itu sekitar tebalnya sekitar mungkin jadi itu sekitar 1 cm itu pasti 1,5 kayak gitu. Jadi untuk kita masaknya ngegulungnya juga enak. Kalau terlalu tebal dan harus dipukul lagi, takutnya mungkin hancur ya karena daging itu sangat empuk kayak gitu dan lebih rentan dari dada ayam untuk sampai gitu. Oke. Oke, terima kasih Bu Ira. Lebih rumit ya Budian ya. Udah ayam aja Bu, Iya, ayam. ayam. Chicken aja, chicken. Nah Bu Ira, bagaimana ayam? Dengan iman. Ditusuk-tusuk dengan iman tuh Pak Samuel. Apa ya? Ada termometer sih sebenarnya kalau ada termometer bisa ditusuk. Susah ya. Bu, kalau pengalaman saya, kalau itu ngecek ayam yang apalagi itu kan kelihatan sudah digulung tebel gitu ya. Pakai pisau yang agak runcing, Bu. Jadi pisau yang agak runcing itu kalau misalkan ditusukkan begitu dia langsung masuk berarti sudah matang. Oke. Ya, tapi kalau misal ada kadangkala juga di dalamnya masih mentah, dia akan ngeganjel pisau itu. Ini pengalaman, tapi nggak setebel itu sih ya. Biasanya kan kalau katsu itu paling hanya berapa senti gitu ya. Nggak digulung. Nah, ini baru penasaran juga kalau digulung seperti apa, nanti saya coba dulu. Nanti Ibu Rina akan mencobanya dulu, nanti Samuel itu akan dikirim estimasi waktunya berapa lama ya Samuel. Tenang saja Samuel, tenang. Ada Ibu Rina di sini. Karena dibilang sama Ibu Rina dicolokin pisau kan, bisa juga kita colokin kalau cairan yang keluar dari si ayam itu warnanya bening dan nggak ada kemerahan atau keruh, itu tandanya dagingnya udah matang. Oh iya. Ini kita coba ya. Semoga sih matang. Iya, gerak sini. Ayam tebel digulung ya teh. Cek dulu. Iya Bu Rina masih unmute loh. Ya tuh baru, tuh kan bulat mantap. Ini kelihatannya Bu kalau mau ngetes matang atau enggak seperti saya bilang. Ini kelihatan kan ada cairan daging. Iya. Itu bening. Ini karena ada bekas keju ya, jadi agak keruh. Iya. Sebenarnya itu bening dia. Yummy. Enak banget itu. Ibu-ibu tadi. Nah, itu dia, itu penting ibu-ibu, bapak-bapak, tusuk giginya dicopot, jangan ikut dipotong. Nanti kriuk-kriuk. Ya, apapun yang terjadi bukan itu di luar kendali kami ya di Cinta Baca ini kalau itu ikut ya, Bapak Ibu. Ya, ini udah jadi nih ya. Wah, yang di Bogor. Waduh, lihat itu. Ih, tomatnya lebih cantik dari yang dibuat Bu Ira. Aduh, gimana ini? Tomatnya kita pakai juga untuk sausnya kita taruh di atas tomatnya. Wih, Cantik kan? luar biasa nih Bu Ira. Anda layak dapat bintang. Dapat bintang. Bintang saja ya. Hanya itu yang bisa saya berikan sama poin Shopee. Ibu Ira Shopee itu adalah. Ya? Kenapa Ibu Ria? Oh enggak Bu. Enggak ada lombanya Bu. Dapat hadiah sepeda. Oh ya itu kalau Ibu mau kasih nggak apa-apa Bu. Kami hadiahnya cukup poin Shopee. Supaya menang. Ya atau poin Tokopedia. Wow, enak sekali itu. Ibu-ibu semuanya Bu Ria sudah sampai tahap ini Bu, seperti Ibu Ira? Belum Bu, Ibu tahap mana Bu?
Takutnya mentah kalau diangkat belum matang. Oh, Ibu masih digoreng ya, Bu? Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ditunjukin coba Bu wajarnya. Coba, Bu, ditunjukin bisa nggak, Bu? Handphonenya didekatkan. HP-ku lagi di-charge, jadi ini sambil... Oh, oke, Bu. Jadi Iya, Bu. aku Nggak nggak apa-apa, Bu. bisa merubah posisi. Oke, nggak apa-apa, Bu. Nanti kalau udah matang, kasih tahu ya, Bu. Saya nanti lewat rumah Ibu, loh. Ya, boleh sebelum pulang ke Pamulang, kamu makan di rumah Ibu. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu adalah saksi. Saya diundang makan. Oke, sepertinya sudah akan... Oke, iya. Iya, Bu Magda, saya tahu itu adalah sausnya. Ditunjukkan dengan seksama. Oh, ya wajannya ya, luar biasa loh. Saya itu distract dengan wajannya Ibu Magda. Kenapa, Bu? Bu Magda? Unmute, Ya, Bu. karena di sini banyak yang akan makan, jadi sausnya bikinnya harus gini. Oh iya ya. Ibu bilang-bilang ya. Hiburan itu hasilnya. Ya, tadi Ibu Nia bertanya, yang dipanggang tadi berapa lama memanggangnya, Ibu Ira? Suhunya enaknya sih sekitar 170. Tapi kalau berapa lama itu benar itu tergantungnya sama segede apa dada ayamnya. Tapi mungkin ini kita goreng aja kan kayak gitu tuh sekitar punya saya hampir setengah jam sih sebenarnya, tuh di atas 20 menit. Mungkin kalau dipanggang, kalau dada ayam yang setebal saya kayak gitu tuh bisa 40 menit bisa kayak gitu, karena kan intensitas panasnya lebih pelan ya, nggak kayak goreng kan minyaknya tuh langsung masuk ke dalam kayak gitu. Sedangkan kalau kayak memanggang kayak gitu dia nggak direct panasnya, nggak langsung ke dagingnya, dia tuh lebih pelan kayak gitu. Oke. Mungkin kalau pas itu dipanggang juga kayak gitu lebih bagus diminyakin dikit, dan itu apinya juga nggak boleh terlalu gede, karena yang ada ntar bagian dari luar dari dada ayam itu akan sangat kering, tapi dalamnya itu belum mateng gitu. Oke. Nah, kalau mau bagus, pas waktu dipanggang kita tutupin dengan aluminium foil untuk 20 menit pertama atau mungkin 30 menit pertama kayak gitu, dan 20 menit atau 10 menit terakhir itu dibuka aluminium foilnya, dan kita puterin ayamnya from time to time. Jadi setiap 5 menit kita puterin, jadi warna coklatnya itu merata jadinya. Nah, dan sekitar 10 menit terakhir itu api suhu ovennya itu boleh dinaikin ke 180. Jadi warnanya lebih coklat. Lebih rumit ya ternyata, Bu, ya, daripada digoreng. Jadi gimana, Bu Nia? Digoreng aja, Bu. Saran saya. Bapak nggak usah makan, Ibu aja yang makan, nggak apa-apa. Rumit loh nih, Bu. 20-30 menit pertama dilapisi aluminium foil dulu. Terus 10 menit sebelum matang, sebelum kira-kira Ibu pikir itu akan matang, Ibu lepas dulu aluminium foilnya, Ibu masukin lagi ke oven, dinaikin lagi suhunya dari 170, naikin dikit. Bu, kelamaan, Bu. Nangis, Bu, anak Ibu nanti nunggunya. Iya. Nanti bisa dilihat ya, sausnya itu kalau semakin dingin itu semakin kental, bener-bener kayak jadi kayak bubur jadinya, kental banget. Oh, oke, kayak fly ya. Iya, jadi ini sebenarnya kita bisa adjust apa ya? Disesuaikan. Ya, disesuaikan sendiri. Kalau saya mungkin pengen memaintain rasa gurihnya, saya akan mencairkannya kembali itu pakai susu. Oke, kalau terlalu kental mau dicairin lagi itu pakai susu. Atau pakai air. Atau pakai air. Dan mau dipanaskan atau tidak itu sesuai selera. Bisa direct. Saya tadi ngambil sekitar 5 sendok dari panci saya. Terus sekitar setengah sendok makan punya susu cair. Saya aduk kembali. Oke, supaya tetap kerasa gurih ya, gurih susu. Ya. Iya. Nah, ini kelihatannya jadi kembali lebih mencair. Oke, lebih cair lagi. Oh, iya.
Dan kalau dengan aci ataupun tepung maizena, di saat kita memanaskan kembali saus kita memanaskan kembali sausnya itu kan mereka punya tendensi kecenderungan untuk kembali menjadi cair. Tapi kalau kayak pakai terigu, ini kita mau kita panaskan berulang kali itu dia akan tetap kental. Oke. Ya, itu juga salah satunya bagusnya pakai terigu selain dia memberikan rasa aroma yang kita bisa goreng sampai dia memberikan suatu wangi seperti kacang yang digoreng. Dia juga punya kecenderungan ini bisa memaintain kekentalannya. Oke, jadi kekentalannya tetap terjaga ya. Tetap terjaga. Oh. Bahasa Indonesia saya belepotan. Nggak apa-apa Bu. Di sini semuanya mengerti. Wah, bahasa masakan itu bisa bahasa apa aja Bu. Terus saya kurang suka kalau sausnya disiram karena itu cenderung membuat ayam kita itu bagian crispy-nya itu jadi lembek. Oh oke, nggak kriuk-kriuk lagi. Ya, nggak kriuk lagi, nggak krenyes kayak gitu kan kita pengen dia tetap krenyes kayak gitu. Jadi biasanya sih saya lebih suka taruh di mangkok kecil. Jadi disisihkan ada kayak satu piring kecil atau satu mangkok kecil. Jadi kepisah aja kayak gitu. Jadi cocol, jadi cocolannya. Ya, mungkin selain dicocol bisa kita tuang sesuai selera kita seberapa banyak. Oke. Ini yang kayak saya bilang, ini yang ada jamurnya. Itu jamurnya saya masak kepisah, cuma saya masukkan habis itu. Tapi kalau mau sausnya itu rasa jamur, bisa juga begitu tepung dan menteganya yang udah mateng dan udah mulai kecoklatan itu udah pas warna coklatnya. Di saat kita memasukkan air sama susu, jamur udah langsung dimasukkan. Jadi sausnya itu rasa jamurnya itu akan lebih lebih terasa, lebih ada terasa jamurnya itu kerasa banget. Oke. Karena kayak benar-benar sari-sari jamurnya itu kan langsung keluar ya di sausnya kayak gitu. Oke Bu Ira. Wah, yang suka jamur silakan loh, monggo loh dimasukkan jadi satu di sausnya. Kalau yang tidak terlalu suka jamur bisa dengan cara Ibu Ira, jamurnya dulu digoreng. Kalau yang nggak suka jamur sama sekali nggak usah pakai jamur, nggak apa-apa. Nilu boleh tanya. Iya, siapa ini yang mau bertanya? Ibu Nia. Oh, Ibu Nia ya, monggo Bu. Saya nanya terus ya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya, kalau isinya tadi di daging ayam diganti sosis gitu boleh tidak? Boleh Bu. Boleh Bu. Sih sebenarnya Bu, cuman namanya nggak chicken cordon bleu lagi, tapi itu bisa dimacam-macamin Bu. Ya bisa Bu Nia boleh, tapi namanya jadi beda Bu. Jadi chicken sausage. Mungkin cheese sauce kali ya, chicken sausage. Iya, chicken sausage. Nah, ini resep baru nih, Bu. Bukan ayam geprek ya, Bu. Selain sosis bisa macam-macam sih. Apa sih namanya? Kornet. Oh, kornet. Tapi kornetnya mungkin harus pakein sedikit tahu atau tepung. Jadi ada pengikatnya. Sedikit telur mungkin, tahu. Jadi kalau kornet sendiri kan mungkin terlalu hancur ya, terlalu lembek di roll. Kalau ada pada sedikit tepung mungkin dan telur, jadi ada yang mengikat kayak gitu di saat dia menggoreng. Isinya tidak hancur. Ya. Ada protein dari si telurnya itu yang mengikat si kornet dan bahan lainnya untuk stay utuh. Jadi kayak perkedel gitu ya, lebih ketat ya, nggak ambiar waktu digoreng nanti. Ya Bu Nia bisa pakai kornet loh Bu Nia, bisa Bu pakai kornet, no problem Bu. Sosis boleh, kornet boleh Bu, tapi kornetnya diikat dulu sama telur dan sedikit tepung. Itu pakai karet nggak diikat ya? Jangan Bu, kalau pakai karet jadi nasi goreng Bu.
karet 2 itu pedes banget loh, Bu. Jadi saya cuman begini, saya lebih Waduh. saladnya di samping Iya. dan ayamnya sama sausnya kepisah. Karena kan ini pada dasarnya sausnya sendiri dan ayam itu rasanya tuh udah cukup apa ya? Gurih. Kuat. Gurih. Gurih. Enak. Dan rasanya itu intens banget kan, ada keju, ada susu, ada mentega. Jadi saladnya itu saya lebih suka kalau ada olive oil atau minyak zaitun bisa. Minyak zaitun dan sedikit lemon atau jeruk nipis, garam dan sedikit lada diaduk aja kayak gitu. Jadi ini sebagai penyeimbangnya ya, penyeimbang rasanya. Penyeimbang rasa juga, jadi mulut kita juga lebih enak, nggak berasa. Iya, lebih sehat juga Ibu Ira itu. Betul. Sayur-sayuran membuat lebih sehat. Jangan ditambah ya ibu-ibu ya. Udah makannya ayam itu, aduh yang namanya susah itu. Terus pakai gado-gadonya, pakai saus kacangnya juga. Ambiar itu semua ibu-ibu ya, jangan. Kolesterol nanti ya, betul Bu Ira, kolesterol. Aduh ibu-ibu, hati-hati itu kolesterol. Jadi sekian cara memasaknya. Ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih sudah ikutan. Iya, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ikutan. Ada pertanyaan atau ada kegagalan atau ada unek-unek? Asal jangan kekesalan. Iya, Ibu Sukatni. Kejunya tadi apa? Kejunya pakai keju apa, Kraft bisa atau? Boleh Bu, pakai keju Kraft. Kan ada satu yang ada 2 macam kan, ada satu yang quick melt yang lebih cepat meleleh. Mungkin kalau mau emang dapat banget ya tarikan kejunya sudah boleh pakai itu Bu. Yang jelas nggak boleh pakai keju mozzarella ya. Mozzarella. Boleh. Boleh nggak meleleh nanti digoreng. Meleleh di dalam. Iya meleleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Kata chefnya nggak apa-apa Bu. Ini kejunya juga sebenarnya meleleh sih. Lebih enak Bu, meleleh gitu. Nggak boleh pakai mozzarella. Boleh kok. Boleh Bu, boleh. Ini sebenarnya dia juga agak meleleh, cuman nggak gitu kelihatan. Agak meleleh. Ya, oke. Makasih. Ya, karena memang sekarang udah mulai keras kembali kejunya. Oke, itu sudah. Memang ini sudah waktunya pertanyaan dan jawaban ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan sekarang atau tidak sama sekali, itu mumpung ada Ibu Ira loh. Nanti kalau cuma ada saya, gagal ya dirinya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, bapak-bapak, ibu-ibu? Cici, berpartisipasi. Tira, iya. Makan sama nasi boleh nggak? Makan sama nasi boleh. Sama Indomie juga boleh, Pak. Atau Bu, siapa yang bertanya? Ya, ada lagi pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian? Sama mashed potato juga enak loh sebenarnya ya, cuman jadinya berat banget rasanya. Oh, tunjukkan hasil. Tadi Ibu Ira sudah tunjukkan hasilnya, Ibu Magda sudah tunjukkan, Ibu Ria sudah jadi hasilnya. Masih digoreng, Bu. Oh, Ibu Ria masih sibuk menggoreng. Wah, itu ya. Itu nasi. Ya, itu enak itu nasi itu. Saya suka nasi. Kalau Obama suka nasi goreng. Saya suka nasi putih. Itu plating Ibu Maria paling bagus. Oh, itu Ibu Magda itu. Pakai akunnya Ibu Maria. Ibu Magda memang Bu Magda. chef profesional dari RH Ahmad. Gang RH Ahmad. Ya, luar biasa loh. Bu Magda menggoreng sepenuh hati. Mungkin rata-rata karena masih tahap menggoreng ya Ibu Ira ya. Oke. Bapak ini Ibu Rani. Oh, udah jadi nih. Wah, itu enak sekali. Tadi Kak siapa dan Kak Iren? Tadi Ibu Iren apakah sudah jadi? Sudah Bu, cuman belum dipotong karena kan takut nanti nggak juicy. Udah bisa dipotong? Ya. Bisa dilihat nggak ya?
Coba diperlihatkan Bu, walaupun belum dipotong tidak apa-apa Bu. Melihat hasilnya. Wah, jadi tuh. Nah, sudah ada yang menunggu itu Ibu Iren. Menunggu untuk dipotong itu. Sudah boleh dipotong belum? Boleh Bu, udah 10. Kalau udah 5-10 menit boleh Bu. Setelah 5 sampai 10 menit boleh Bu. Iya. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak. Tadi sudah banyak yang sudah berhasil ya. Nah, di hari ini kami juga ingin berterima kasih. Oh, Ibu Lia juga sudah jadi ini. Ibu Lia. Wah, itu enak sekali Bu. Bu. Aduh, Lia. Luar biasa Ibu Lia. Ibu Lia dari mana? Boleh saya tahu? Temannya Mbak Dian. Oh, temennya Ibu Dian. Wah, luar biasa Ibu Dian. Nanti bisa ke sana ya, Bu ya untuk minta. Ya, Ibu Lia. Bisa dipesan itu. Ada lagi ibu-ibu yang sudah jadi bisa ditunjukkan hasilnya, hasil hasta karyanya. Hasta karya. Hasta karya, prakarya gitu. Ini kita kelas PKK ya Bu? Ya kelas PKK ini. Kebanyakan saya ngeliatin ibu saya PKK gini nih Bu jadinya. Sepertinya rata-rata oke, banyak yang sudah menunjukkan. Kalau ada lagi boleh loh ibu-ibu, karena habis ini kita ada agenda berikutnya nih. Padat nih acara kita, ibu-ibu bapak-bapak. Ya, terima kasih Ibu Ira yang sudah menunjukkan cara membuat chicken sesuatu itu. Sama chicken cordon bleu Bu. Chicken cordon bleu. Saya taunya chicken under pressure, itu adalah ayam geprek itu. Ayam geprek adalah chicken under pressure. Itu bahasa Inggris saya. Oke, kita akan masuk ke acara berikutnya karena tadi sudah di tengah-tengah juga sudah ada pertanyaan, sudah dijawab juga. Malah ada yang bertanya boleh dipanggang, bisa juga dipanggang walau lebih rumit ya, tapi bisa, ternyata bisa. Nah, saya ingin bertanya pada 1-2 orang untuk pengalaman memasaknya. Mungkin yang bisa saya tanya, Ibu Iren, apakah masih di sana? Ya, Ibu Iren, boleh saya tanya bagaimana pengalaman apa yang Ibu rasakan? Bagaimana? Apakah susah atau tidak? Ya, terima kasih buat Cinta Baca, acaranya keren sekali. Kalau bisa sering-sering, saya senang sekali ikut acara ini. Kemudian resepnya juga gampang, bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Sejauh ini sih tidak ada kendala. Kalau semakin sering dicoba, mungkin semakin mahir mengerjakannya. Gampang kok resepnya. Oke. Ya, terima kasih Bu Iren. Wah, satu lagi ya, saya akan bertanya pada satu lagi. Siapa ya? Di mana? Karena Ibu Ria, apakah sudah bisa ditanya Bu? Oh belum. Udah geleng-geleng Ibu Ria Bu. Oke Bu. Ampun Bu. Ibu Lia. Bisa di-unmute dulu, Bu. Halo. Halo, Ibu. Bagaimana pengalamannya, Bu? Sulitkah atau tidak? Ya sih, mudah. Tapi itu sih perlengkapannya kurang ditulis lengkap, kayak kertas plastik urep tadi kan nggak ada Iya. Terus yang ternyata harus diituin dulu gitulah. Jadi petunjuk sebelumnya kurang lengkap. Jadi tadi tergopoh-gopoh ngikutinnya. Iya, maaf Ibu, itu memang tips-tips di tengah-tengah itu selalu ada gitu Bu ya. Ya nanti bisa dilihat lagi Bu videonya kalau Ibu mungkin ada di tengah jalan bingung gitu. Ya terima kasih Ibu Lia. Iya Ibu Lia, terima kasih. Oke, kita juga sekarang akan merayakan. Bukan merayakan masakannya berhasil Ibu-Ibu, kita akan merayakan juga ulang tahun Cinta Baca. Jadi selama 1 bulan ini Cinta Baca mengadakan berbagai acara karena ulang tahun kami ke-20. Jadi izinkan kami untuk
mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyanyikan selamat ulang tahun biar lebih ini ya, lebih lokal. Lebih meriah gitu kan, makanannya sudah susah ya sebutannya cordon bleu itu ya, kita nyanyinya selamat ulang tahun ya. Apakah tim yang bagian kue sudah mana saya kok oke. Ya, ini adalah kuenya. Kita akan nyanyikan selamat ulang tahun kami ucapkan. Oke, satu. Boleh di-unmute ya Bapak Ibu sekalian, semakin ramai semakin seru. Oke. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat sejahtera. Apa ini 10% lagi? Ini apa ini? 10% lagi. Sehat sentosa. Dan bahagia. Oke. Hip hip hore. Ya, nggak mati-mati. Iya. Saya bantuin yuk, kebetulan. Oke, itu tadi perayaan Cinta Baca. Sekarang kita akan ambil foto bersama. Saya sebentar ya, Pak, foto saya sebentar. Oh iya, lama pun enggak apa-apa, Bu. Silakan dibuka. Masing-masing. Tadinya di luar. Oh ya, Bu Rina. Ya. Oh ya, itu Bu Rina ya tadi ya. Iya. Ya, Bu Rina silakan dibuka wajah cantiknya, Bu. Kami mau Bu. Wah, Ibu Lia juga sambil ditunjukkan yang tadi sudah selesai masakannya. Ibu Ria. Bu Ria, di manakah dirimu? Foto, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Foto saja, Bu. Jadi tidak jadi yang penting foto kita, Bu. Ya. Bawa wajannya. Ya, minta tolong Cita ya untuk memfotokan. Oke, ada satu layar di sini. Ibu Ria, Ibu agak geser, Bu, ke kiri dikit, Bu. Nah, gitu aja, Bu. Iya, Bu. Ya. Oke, kita cuma satu layar, jadi kita bisa ngambil 3 kali lah ya, berpuas ya. Ya, ambil 3 kali, jangan 5 kali ya, Cita ya. 3 kali biar puas. Oke ya, saya tes dulu ya, semoga ini nggak ada masalah. Oke, 1, 2, 3. Wait a minute. Bentar ya, saya cek dulu kalau aman. Kita lanjut. Oh, aman. Oke, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Hasilnya bisa ditunjukin juga ya, pamerin. Iya, Kak boleh. Iren, Ada hasilnya Kak boleh Iren. ya ditunjukin. Yang nggak ada hasilnya juga nggak apa-apa ya. Nggak ada hasilnya. Kayak saya. Ya, Lia, bagus Lia. Yang nggak ada hasilnya, kita Kurang apresiasi. mendekat, Oh iya, yang oke. Maria Bogor kurang mendekat. Bu Maria Bogor, Bu Rani juga. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih banyak. Bapak-bapak. Terima kasih. Ya, untuk resepnya. terima kasih. Semoga resepnya juga bisa dipakai kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu mau pakai itu untuk berjualan, itu juga nggak apa-apa, itu bagus loh Bapak Ibu. Semoga keluarga bisa menikmati hasilnya. Terima kasih Ibu Ira untuk resepnya. Terima kasih Ibu Ira. Ya, ada yang usul. Apa Ibu Nia? Ya, kapan-kapan bikin prakarya apa gitu, Kak Nilu. Oh, prakarya. Oke, Bu. Saya akan serahkan kepada yang pintar prakarya. Ya, saya bisa bongkar, nggak bisa pasang, Bu. Itu bagian Ya. kemudian itu. Mungkin Pak Kian nanti ada teman-temannya yang pintar prakarya juga bisa membantu. Ya, ada beberapa. Nanti mungkin Ibu Juli bisa mengajarkan merajut. Ya. Merajut ala Australia. Woi, beda itu daripada Indonesia. Beda itu merajut hati kalau saya bisanya ya. Miss Maria jagonya itu. Iya, di sini juga nanti ada tandem ya antara Australia dan Bogor. Apakah beda jenis rajutannya? Kita akan lihat. Ya, terima kasih Ibu-ibu dan Bapak-bapak untuk partisipasinya.